Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke Wak Geng, kali ini saya mengambil satu judul, di mana judul ini bagaimana posisi energi yang dia miliki untuk dia serahkan terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini dalam kondisi penyesalan. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang mengarah terhadap posisi energi kamu? Kita langsung saja, Wak Geng, terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap kondisi seseorang, yang dimana kondisi seseorang tersebut ingin berkomunikasi tetapi tidak memiliki tujuan, ingin melakukan suatu hal tetapi hal yang dia lakukan tidak memiliki hasil atau akhir dari apa yang dia rencanakan. Sebelum saya memberikan informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum mengarah terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini, baik secara pemikiran, perasaan, dan sisi batin kamu, saya melihat dan mencoba untuk flashback bagaimana kehidupan diri kamu di masa lalu ketika diri kamu berdampingan terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan. Seakan-akan manusia tersebut lebih dominan untuk mengatur diri kamu.
Lebih dominan memberikan diri kamu suatu perlakuan yang dimana perlakuan tersebut di luar dari ekspektasi kamu. Lebih dominan manusia tersebut mengatur setiap gerak-gerik kamu. Lebih dominan manusia tersebut mengatur kondisi keuangan kamu. Lebih dominan manusia tersebut mengatur segala aktivitas yang kamu lakukan. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap hubungan LDR yang pernah kamu jalankan di masa lalu, mungkin hubungan tersebut kamu hanya bisa terduduk terdiam. Terduduk terdiam dalam situasi tekanan. Tekanan terhadap posisi keuangan, tekanan terhadap posisi perasaan, tekanan terhadap posisi pemikiran. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang hubungan LDR itu, ketika diri saya mencoba melihatnya, pasangan kamu justru lebih dominan mengekang dan lebih dominan membuat diri kamu tidak nyaman. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap situasi hubungan rumah tangga kamu, mungkin hubungan rumah tangga kamu yang kamu jalankan di masa lalu terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan, kemunculan kartu yang saya pegang ini ada kaitannya terhadap diri kamu. Benar-benar ada kaitannya. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Manusia tersebut seakan-akan seperti anak sultan, seperti anak yang tidak mau disalahkan, tetapi membuat kesalahan yang seakan-akan kesalahan tersebut dia tutupkan, dia tutup-tutupi, kamu yang disalahkan. Terlalu dominan diri dia mengatur hubungan rumah tangga kamu. Lebih dominan diri dia yang berperan aktif daripada diri kamu yang berperan aktif. Padahal kalau dari posisi perasaan, justru perasaan kamulah yang lebih dominan yang berperan, bukan bukan perasaan dia. Dia berperan aktif dalam posisi rumah tangga kamu, bukan hal yang positif, tetapi hal negatif. Hal negatif yang selalu memberikan diri kamu ketidaknyamanan dan ketidakstabilan. Eight of Swords, 8 pedang mengarah terhadap situasi rumah tangga kamu, yang dimana situasi rumah tangga kamu itu tidak lain mendapatkan pertengkaran, tidak lain selalu berdebat, tidak lain selalu menyembunyikan sesuatu hal, tidak lain manusia tersebut penuh dengan kemisteriusan. Ini dia Wak Geng, kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu yang saya pegang ini. 8 pedang yang mengikat diri kamu, yang seakan-akan diri kamu tidak berdaya. Tidak berdaya bukan berarti kamu yang membuat kesalahan, tetapi diri dia yang membuat kesalahan. Dia yang membuat kesalahan, dia yang menutupi, kamu yang menanggung. Kamu yang dipojokkan. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, mungkin situasi kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja perasaan kamu hampir sama dengan apa yang saya katakan di dalam hubungan rumah tangga. Mencoba mencari sesuatu hal yang baru, tetapi ketika diri kamu mendapatkan hal yang baru itu di luar dari bayangan kamu, di luar dari ekspektasi kamu. Kamu berusaha untuk menetapkan perasaan kamu terhadap energi baru, tetapi energi baru itu
tidak memberikan diri kamu kebahagiaan, justru memberikan diri kamu suatu kebohongan, suatu kemanipulatifan, suatu ketidakstabilan. Dan kalaupun bisa saya lihat, kestabilan kamu yang pernah kamu rasakan, tidak lagi kamu rasakan untuk saat ini. Ibaratnya, sudah terlalu banyak pembelajaran hidup yang kamu ambil. Sehingga untuk kedepannya kamu lebih selektif. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarah terhadap situasi pekerjaan kamu, mungkin kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap batin kamu yang tertekan. Mengarah terhadap pemikiran kamu yang seakan-akan ingin keluar atau ingin bertahan. Kalau saya ingin keluar, saya tidak memiliki pekerjaan. Kalau saya ingin bertahan, seakan-akan pekerjaan ini selalu membuat diri saya kacau. Bingung, Wak Geng. Kalau saya melihat kondisi keuangan kamu, yang dimana ketika diri kamu melakukan hubungan LDR, hubungan rumah tangga, hubungan single parent terhadap energi baru, saya yakin keuangan kamu itu habisnya terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan. Kondisi ketidaknyamanan akibat dari manusia tersebut. Semua keuangan kamu itu tanpa kamu sadari, tanpa kamu pikirkan, mengalir seperti air yang dimana tidak memiliki tujuan. Dia meminta sesuatu hal terhadap diri kamu dalam posisi keuangan. Benar atau tidak, kamu memberikannya. Selalu ditipu dan selalu dibohongi. Ini Dewa Geng. Kemunculan kartu pertama yang saya arahkan terhadap posisi energi kamu sebelum diri saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi. Bagaimana posisi energi diri dia dalam waktu dekat ini yang dia berikan terhadap diri kamu dalam kondisi penyesalan. Kalau saya mengarah terhadap topik yang saya ambil tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja dalam waktu dekat ada suatu komunikasi yang akan dia berikan terhadap diri kamu. Ada suatu komunikasi yang akan dia berikan terhadap diri kamu. Tetapi komunikasi yang akan dia berikan terhadap diri kamu bisa saja bersifat positif, bisa saja bersifat negatif. Kalau saya menarik dari hal positif, mungkin ada situasi yang membuat diri dia sudah menyesal. Kalau saya mengambil dari posisi negatifnya, mungkin komunikasi tersebut akan membuat diri kamu merasa tertekan. Jadi, pergunakan logika kamu, jangan lebih dominan terhadap perasaan kamu. Dalam waktu dekat, Wak Geng, posisi energi diri dia akan melakukan komunikasi terhadap diri kamu. Ini dia, komunikasi. Atau jangan-jangan sebelum saya membuka kartu selanjutnya, apakah manusia tersebut baru-baru ini memberikan komunikasi terhadap diri kamu? Apabila memberikan komunikasi, mungkin saya yakin dan percaya komunikasi tersebut bukan berdasarkan dari perasaan tetapi dari materi. Makanya tadi saya mengatakan komunikasi itu bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu The Hierophant. Muncul kartu The Hierophant. Di mana kemunculan kartu The Hierophant ini, kamu bisa melihat sendiri seseorang yang harus bisa mempergunakan pemikiran dia secara bijaksana. Seseorang yang harus bisa mempergunakan pemikiran dia lebih cerdas, lebih cerdik, dan lebih adil. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu
dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini dan menggabungkan antara topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, munculnya kartu The Hierophant ini memang akan ada dalam waktu dekat ini suatu komunikasi yang akan dia berikan terhadap diri kamu, tetapi kamu harus bersifat cerdas. Kamu harus bersifat licik. Kamu harus bersifat adil terhadap komunikasi yang akan dia berikan terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini. Saya tidak tahu komunikasi itu akan bersifat positif atau bersifat negatif. Setidaknya saya hanya menyarankan terhadap diri kamu berpikiran secara cerdas. Berpikiran secara adil agar diri kamu tidak berada di dalam kartu Eight of Swords. Menggali lubang yang dimana lubang tersebut membuat diri kamu terjebak. Itu dia, Wak. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini, kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak tersebut dan mengesampingkan unsur tanah tersebut, fokus dengan kata The Devil. The Devil ini ada 2 arti. Hal positif dan hal negatif. Hal positif dan hal negatif. Yang dimana hal positif ini berbicara terhadap perihal cinta. Berbicara terhadap hubungan asmara kamu. Bisa saja komunikasi yang akan dia berikan terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini ingin memperbaiki hubungan tersebut, ingin meminta maaf terhadap diri kamu, ingin membuka lembaran baru, dan ingin bahagia terhadap diri kamu. Tetapi kalau saya menutup kartu yang saya pegang ini, mengangkat kedua kartu ini, Wak Geng, ketika diri dia ingin memperbaiki dan memberikan suatu komunikasi agar diri kamu memberikan kesempatan, kamu harus berpikiran cerdas. Kamu harus bisa menelaah komunikasi tersebut, apa tujuannya. Biar diri kamu tidak terjebak kembali, Wak Geng. The Devil, positif dan negatif. Yang saya takutkan apabila diri kamu tidak bersifat adil di dalam pemikiran kamu untuk mengambil satu keputusan, dia akan hadir, dia akan mengarah kepada diri kamu untuk memberikan pengaruh buruk. Untuk memberikan diri kamu dalam kondisi ketidaknyamanan. Wak Geng, kalau saya menarik dari posisi negatifnya dengan kemunculan kartu The Devil ini dan mengaitkan terhadap Eight of Swords, bisa saja manusia yang satu ini akan memberikan suatu komunikasi terhadap diri kamu, di mana komunikasi tersebut berupa perkataan yang mengakhiri hubungan perselingkuhan diri dia terhadap pihak lain. Karena dia akan mengarah bercerita akan kebodohan dia. Semua tergantung kepada pilihan kamu. Apakah mengambil satu keputusan dengan secara gegabah atau memang ingin mendapatkan kebahagiaan. The Devil yang saya takutkan muncul lagi di dalam kehidupan kamu, terjebak di dalam lubang yang sama. Wak Geng, kita lihat kartu berikutnya. Muncul
kartu Knight of Swords. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu Knight of Swords ini. Posisinya bukan hanya memberikan komunikasi terhadap diri kamu, tetapi dia akan mencari diri kamu dan dia akan hadir di dalam kehidupan kamu. Ketika diri dia mencari dan ketika diri dia hadir di dalam kehidupan kamu, yang saya takutkan, dia lebih dominan untuk mengekang diri kamu kembali. Yang saya takutkan, diri dia lebih dominan mengatur diri kamu kembali. Yang saya takutkan, diri dia lebih dominan memberikan diri kamu suatu ketidaknyamanan, baik dalam posisi pemikiran, keuangan, ataupun pekerjaan. Dia menunggu momen untuk saat ini, menunggu suatu perputaran waktu agar diri dia bisa kembali terhadap diri kamu. Tetapi kembalinya diri dia untuk diri kamu berada di dalam kartu The Devil. Pengaruh burukkah atau memang pengaruh yang baik? Ini dia, Wak Geng, dalam waktu dekat. Karena yang saya rasakan posisi energi diri dia yang ingin dia berikan terhadap diri kamu dalam kondisi penyesalan berupa komunikasi dan ingin hadir di dalam kehidupan kamu kembali. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Knight of Wands. Wow, sangat bertolak belakang dengan kartu Knight of Swords dengan kartu Knight of Wands. Pedang dan tongkat. Saya tidak tahu, mudah-mudahan dia hadir memberikan diri kamu pengaruh baik, bukan pengaruh buruk. Karena kemunculan kartu Knight of Wands ini, pangeran yang membawa satu tongkat, tetapi tongkat tersebut akan membuat diri kamu nyaman atau memang akan membuat diri kamu merasa tidak nyaman. Pangeran atau ratu yang membawa satu tongkat. Saya tidak tahu arah tongkat tersebut mengarah kemana. Semua tergantung terhadap keputusan kamu. Kenapa saya mengatakan saya tidak mengetahui? Karena kartu The Devil bagian ketiga yang muncul. Kalau saya mencoba untuk memperdalam pemikiran dia, menerobos pemikiran dia, seakan-akan komunikasi yang ingin dia berikan terhadap diri kamu bukan bersifat komunikasi baik. Karena ketika diri kamu memberikan kesempatan terhadap ini manusia, dia akan membawa tongkat tersebut terhadap diri kamu. Tetapi ketika diri dia memberikan tongkat tersebut terhadap diri kamu, agar diri kamu yakin kembali dan diri kamu merasa nyaman kembali, dia akan melemparkan tongkat yang kamu miliki tersebut terhadap pihak lainnya. Dan dia akan menghadirkan pihak lain itu untuk kesekian kalinya. Makanya tadi saya berbicara terhadap diri kamu. Tentukan pilihan kamu, pergunakan logika kamu, bersifat adil dan bersifat cerdas apabila komunikasi tersebut dia berikan the harapan. Kalau kamu tidak berpikiran secara cerdas, mungkin the devil yang akan kamu dapatkan. The devil, wah geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba
untuk menarik dari posisi zodiak Capricorn tersebut dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu The Tower ini, bisa saja kalau diri kamu membuka komunikasi itu kembali terhadap diri dia dan memberikan kesempatan terhadap diri dia, saya yakin kamu akan tidak nyaman. Saya yakin diri kamu tidak akan stabil. The Tower, kartu kehancuran. The Tower, kartu kemiskinan. The Tower, kartu kebangkrutan. The Tower, kartu ketidakbahagiaan. Apabila sang pemilik kartu ini saya lemparkan terhadap diri kamu, kamu tidak mempergunakan logika kamu. Saya mau berbicara apa? Itu dia, Wak Geng. Di sisi lain, kalau saya pun masih mengambil dari ketiga zodiak yang saya katakan tadi, dari zodiak Taurusnya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini. Wow. Kalau kamu membuka komunikasi itu kembali dan membuka kesempatan itu kembali, dia yang akan lebih dominan terhadap kehidupan kamu. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Virgonya, mungkin kalau kamu masih membuka komunikasi tersebut dan tidak mempergunakan logika kamu, pondasi yang selama ini kamu bangun, pondasi yang selama ini kamu rintis, pondasi yang selama ini kamu bangun di dalam kehidupan kamu dari situasi kesedihan akan hancur kalau kamu tidak memakai logika kamu. The Hierophant. Kenapa saya selalu mengatakan mengulang kembali kata logika dan perasaan? Karena itu tertera di dalam kartu The Hierophant. The Hierophant. Kamu bisa melihat sendiri, Wak Geng. Seseorang yang ingin menaiki anak tangga untuk menuju kesuksesan. Tetapi ketika diri dia menuju anak tangga tersebut untuk sukses, harus memakai pemikiran yang cerdas, harus memakai pemikiran yang cerdik. Itulah yang saya lemparkan terhadap diri kamu di dalam posisi energi diri dia yang akan dia berikan terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini. Ada suatu komunikasi, kalau kamu tidak mempergunakan logika kamu, it's okay, itu terserah sama kamu. Lagi-lagi perkataan saya ulang-ulangkan. Karena memang yang saya takutkan nanti, munculnya kartu The Devil dan munculnya kartu The Tower yang berbicara sama-sama unsur tanah akan kamu rasakan lagi. Kamu akan terjebak kembali. Itu yang saya takutkan. Ini dia, Wak Geng. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dengan kemunculan kartu The Tower ini kembali, The Tower ini memiliki sifat positif dan sifat negatif. Saya tidak tahu. Yang saya harapkan mudah-mudahan dengan komunikasi yang dia berikan ada suatu perubahan yang menyadarkan diri dia dari Sang Pencipta. Mudah-mudahan komunikasi tersebut agar bisa menenangkan batin kamu. Itu dia, Wak Geng. Oke, Wak Geng. Semua tergantung terhadap keputusan kamu. Tentukan pilihan kamu. Jangan diri kamu menentukan pilihan ketika diri dia memberikan komunikasi. Wah, happy hati saya. Orang yang selama ini saya tunggu-tunggu memberikan komunikasi. Wah, happy hati saya. Orang yang selama ini mengabaikan diri saya kembali. Wah, happy hati saya. Orang yang selama ini meninggalkan saya pulang dengan sendirinya. Ingat, apa tujuannya? Ingat, apa maksud diri dia kembali?
Itu yang harus kamu pikirkan. Tiba-tiba memberikan komunikasi, ketika diri kamu memberikan komunikasi terhadap diri dia, dia tidak merespon. Tetapi ketika diri kamu tidak berkomunikasi terhadap diri dia, tiba-tiba memberikan komunikasi. Ingat, apa tujuan dari komunikasi tersebut? Dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut, energi diri dia dalam waktu dekat ini, dalam kondisi penyesalan, ingin meminta kesempatan terhadap diri kamu. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.